Grayan apa iki? Oke, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Ferdi Prasetya. Di video kali ini saya akan berbincang atau ngobrol ya bersama dengan Mas Eko ya. Yang dimana Mas Eko ini berasal dari Jogja. Tapi beliau ini sudah melalang buana kemana-mana. Gitu, Healing, Mas. Healing ya, healing santuy. Healing. Monggo diperkenalkan Mas. Namanya siapa, asale pundi, nopo-nopo. Assalamualaikum, salam persaudaraan. Nama saya Eko dari Jogja, tepatnya dari Kabupaten Kulon Progo. Hari ini ngobrol santai sama Mas Ferdi Prasetya. Nah, pengesahan tahun pinten Mas? Ngapunten lho. Tahun 2020. Pengesahan kembar. tahun 2020 ya. Oke. Nah, bisa diceritakan Mas, sampean ikut ESA itu mulai dari kapan dan kenapa, nopo alasan nopo lah, nopo apa sih sing bergerak ten hatine sampean kok iso ikut ESA? Padahal kan Jogja kan biasanya kan nggak begitu fanatik kan pencak silat toh. Ya, tidak berfanatika pencak silat, tapi di Jogja sendiri pun sebenarnya juga ada Mas pencak silat. Di sana. Asli dari Jogja. Iya, asli dari Jogja sendiri sebenarnya ada. Apalagi itu yang Margaluyu kan berdiri di Jogja itu. Terus kenapa Mas Eko ini memilih untuk ikut PSHT? Saya mengenal PSHT itu tahun 2014 dulu. Saya lihat-lihat di YouTube dulu. Saya lihat-lihat di YouTube, terus beberapa kali ada juga muncul di pertandingan ya. Saya mengenal PSHT itu dari pertandingan apa yang sering diupload di YouTube dulu, di IPSI. Pertandingan atlet. Iya. Saya mengenal lambang hati bersinar itu, apa lambang kebesaran kita. Habis itu ya masih belum mencoba untuk mengenal ini seperti apa, konteksnya seperti apa, terus PSHT itu apa aja yang diajarkannya belum seperti itu. Terus beberapa tahun kemudian saya ketemu dulur atau warga dari Madiun, tempatnya di Jiwan, orang Jiwan ya, untuk dulur dari Jiwan, beliau pengesahan tahun 2005, namanya Pak Min atau Mas Min. Di Teguhan beliau rumahnya. Dari situ saya bertanya, ngobrol santai dulu waktu di perantauan juga, waktu itu di Lombok sih. Berarti Mas Min ya? Ya, Mas Min itu asal Jiwan. Okay. Terus merantau ke Lombok. Ya, nah, betul. Kemudian ketemu sama sampean. Iya, betul. Terus sampean ngobrol sama Mas Min itu. Ya. Karena saya tahu PSHT itu berdiri di Madiun dan berpusat juga di Madiun dari dulu ya. Dan jangan sampai lupa itu. Terus kebetulan waktu itu juga ketemu saudara dari Madiun, ya, sempat ngobrol PSHT itu seperti apa kalau di Madiun, kan beliau juga asli Madiun. Beliau menjelaskan PSHT itu seperti ini, ajarannya seperti ini. Ya, setelah itu mencoba untuk mencari tempat latihan dulu di Bali, di Lombok tersebut. Di Lombok. Habis itu beberapa. Itu tahun berapa Mas? Tahun ya sekitar 2016-an. 2016 ketemu Mas Min di Lombok, ya. Ngobrol. Habis itu sampean penasaran apa emang pengen gabung karena waktu itu masih penasaran. Penasaran. Iya, masih penasaran. Terus sampai sini entah bagaimana cara menjelaskannya, saya malah unik Mas. Pripun? Semakin saya pengen tahu PSHT itu seperti apa, saya sempat bermimpi ketemu Kang Mas Tarmaji. Sumpah demi Allah, ini saya pernah ketemu Kang Mas Tarmaji dalam mimpi itu. Almarhum Mas Tarmaji. Iya, almarhum Kang Mas Tarmaji. Di situ kok kayak gandul, kayak terbayang-bayang terus. Dari situ saya mencoba untuk mengenal PSHT secara dalam lagi ya, secara dalam lagi menurut saya sendiri waktu itu. Setelah itu beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya saya ikut latihan PSHT. Dulu sempat merotol juga di tahun berapa itu ya? Tahun 2018 atau 19 itu. Habis itu saya pindah ke Karawang, latihan lagi di sana. Di Karawang, ya. Merantau lagi. Habis di Bali merantau ke Karawang. Ya. Nah, di Karawang juga ngelihat-ngelihat di situ ada tempat latihan gitu. Enggak ngelihat, tapi ngelihat lambang. Saya lihat lambang PSHT setelah di Karawang sekitar 1 mingguan, saya melihat tuh ada tempat latihan nih. Ada lambang PSHT atau plang. Waktu itu di ranting Ciampel tuh
apa namanya lambang PSHT itu masih bentuknya pelang stainless itu digambari yang membuat lambang itu Mas Agung dulu namanya. Dulu pelatih saya, beliau orang Lampung. Ngerekam betul. Ngerekam ini. Jadi aneh melaku. Terus habis itu kan sampean ngeliat-ngeliat apa sampean jalan-jalan apa berkeliling apa gimana gitu kok bisa sampai ketemu sama pelang itu. Beberapa kali masih lihat-lihat terus ini latihannya kapan sih, tiap hari apa aja, tiap hari apa latihannya. Terus pas malam Jumat saya masih ingat, pas malam Jumat ada latihan kan di situ, saya nyamperin langsung ke ranting itu, Ke tempat latihannya. ya. Pertama saya ketemu itu sama Mas Arifin, beliau orang Sragen atau warga Sragen, tepatnya di Gesi, orang Gesi Sragen. Itu saya ngobrol, Mas saya mau ikut latihan, terus diajak ngobrol sini, terus mau latihan kapan, sekarang atau kapan? Kalau sekarang saya belum apa namanya, pakaiannya belum siap, belum Kelengkapannya belum untuk siap. latihan belum siap. Iya betul, kelengkapannya belum siap. Habis itu 3 hari kemudian, malam Sabtu, malam Minggu, malam Rabu, 4 hari kemudian saya baru ikut latihan. Berarti mengenal Mas Men di tahun 2016. 2016, terus udah pernah ikut latihan di Bali sampai Sabuk Ijo, terus Motol. Habis itu sampai merantau ke Karawang. Di Karawang ada tempat latihan, terus sampai masuk, terus ikut itu di tahun 2019 waktu itu. 2019 sampai pengesahannya tahun 2020. Sampai pengesahan 2020. Itu latihannya berarti 1 tahun. 1 tahun ada di Karawang. Di Karawang. Pelatihnya saya pertama ketemu itu Mas Arifin namanya. Mas Arifin. Terus pelatih tetapnya juga Mas Arifin? Enggak, kalau Mas Arifin itu pelatih atlet. Pelatih atlet. Malahan. Beliau juga official atlet beliau. Kalau pelatih tetap saya ada Mas Agung, ada Mas Dian, ada Mas Adit. Terus banyak lah. Oke, berarti sampean masih ingat semua ya? Masih ingat semua. Dan alhamdulillah bisa jadi warga. Ya, alhamdulillah. Dan disahnya dikecernya di Karawang ya, Pak? Iya, di Karawang. Terus habis itu sampean pulang ke Jogja apa gimana? Habis itu Agustus saya pengesahan, September saya pulang. Tanggal 30 September saya pulang. Saya pulang ke Jogja. Waktu itu kerja di Jogja beberapa bulan, terus ya sambil ngabdi juga di Jogja. Ngabdi dalam artian? Ngelatih juga. Oh, pernah ngelatih di Jogja ya, juga. Pernah ngelatih di Jogja sampai kemarin 2021. Terus setelah itu di awal tahun 2021 sampai sekarang itu fokus ke menggali ilmu, menggali sejarah atau yang ya pokoknya keesaan yang lebih dalam. Betul. Gitu. Karena pada waktu itu menurut saya keesaan saya masih kurang, apalagi ada beberapa ini dan ini nggak karuan arahnya kemana, saya agak pusing untuk menafsirkannya, makanya saya menggali sejarah secara ya dibahas nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Tapi menurut kulo nggih, nek mau dibahas kita ambil tengahnya aja ya, walaupun udah terpampang di belakang kita ini backgroundnya jelas sekali ya kan. Tapi ya kalau bisa ya wis lah sing isor ben rukune sing dhuwur ben urusannya masing-masing gitu kan. Betul. Kalau yang bawah-bawah ini ya biarlah seduluran gitu. Tapi menurut saya Mas selaku warga Nom, terus wong ya isih cilik juga, dari perjalanan saya sendiri selain tidak mudah terpancing antara itu, saya juga tidak mudah untuk sidik-sidik di video hal-hal sakral di video. Terus dari situ saya juga mendapat yang intern yang ini yang boleh sebarluaskan yang ini, atau yang boleh dibuat konten yang ini, boleh yang dibicarakan yang ini. Saya juga sempat kemarin ngobrol sama Kang Mas Ari, keponakannya Kang Mas Murjoko. Nanya A sampai Z tentang PSHT. Mana yang intern, mana yang enggak, yang boleh dibahas, yang boleh boleh ditanyakan sama sesepuh. Saya sempat menanyakan seperti itu. Kemarin juga saya ke sana didampingi sama Mas Bas, sang pemilik rumah dan sang admin dari Cah Gunung. Ya, admin Cah Gunung. Berarti intinya Mas Eko ini berasal dari Jogja. Ya. Pernah merantau ke Bali. Ke Lombok. Atau itu merantau atau emang dari kecil dari sana atau memang ya gimana? Ya remaja. Kalau dari kecilnya di Jogja. Berarti kecil di Jogja, asli Jogja. Terus merantau ke Lombok itu umur berapa ya? Lupa. Pokoknya masih kecil. Iya. Ya remaja lah. Sekolah SMP berarti ya? SMP. Terus habis itu
sempat kuliah katanya. Iya. Kuliah di Lombok juga, habis itu Di lulus Bali kuliah, terus ke Karawaci ikut Ke latihan. Karawang. Iya, ke Karawang ikut latihan sampai jadi warga.